Sebenarnya di hari pertama pun sudah ada konflik. Hari kedua ada konflik juga. Di malam ketiga kita di-challenge untuk tidak menggunakan tenda saat tidur di malam hari. Jadi salju yang ada saya gali sedalam mungkin, dibikin kayak benteng. Saya bikin tempat tidur kotak untuk bisa tidur di situ. Ya mungkin kalau yang kita tidak terbiasa dengan hal yang ekspresif mungkin akan baper. Satu ketukan pintu sebenarnya yang saya buka untuk mereka lebih mengenal Indonesia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama gue di channel YouTube gue, Willy Kurniawan. Menyambung yang kemarin, gue akan menjelaskan tentang bagaimana sih ekspedisinya 300 km melintas Arctic Tundra. Apa saja sih peralatan yang dipakai untuk menghadapi suhu ekstrim sampai minus 30 derajat Celcius. Perjalanan saya dimulai dari Jakarta menuju Stockholm pertama. Nah, di Stockholm itu kita bertemu sama semua peserta dari seluruh dunia yang berjumlah 20 orang. Di bandara kita berkenalan lagi dengan penyelenggaranya, di briefing singkat hari pertama kita kemana, dan dari Stockholm langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Norwegia waktu itu. Surprisingly kita diberikan semua perlengkapan hari itu juga, seperti yang kita lihat di belakang gue ini. Itu diberikan sesuai dengan size yang pada awalnya udah ditanyakan. Jika ada salah size, kita bisa tukar di hari itu juga. Sehingga hari itu settle dan semua barang yang diberikan untuk ekspedisi di hari berikutnya itu sesuai dengan postur tubuh kita. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke dalam ekspedisi, kita dikumpulkan di satu tempat lagi. Di situ kita diajarkan mulai dari teori bagaimana menghadapi suhu ekstrim, lalu bertemu dengan para expert satu dalam mengendalikan kereta luncur yang ditarik 6 Siberian Alaska Husky. Ada sebagian Alaska Husky, ada sebagian Siberian Husky. Nah, di situ diajarkan juga bagaimana kita menyalakan kompor di suhu ekstrim, kompor seperti apa yang digunakan. Kalau kompor itu kita dipinjamkan dari penyelenggara, tenda pun juga kita dipinjamkan, jadi nggak dibawa pulang kalau untuk tenda. Cuman peralatan-peralatan yang melekat di diri kita yang diberikan dan kita bisa kita bawa pulang ke Indonesia. Hari pertama ekspedisi dimulai itu adalah ketemu dengan guide. Jadi sebanyak 20 orang itu kita dibagi menjadi 5 kelompok karena satu kelompok berisi dengan 4 orang. Waktu itu saya 2 perempuan, 2 laki-laki, kebetulan partner saya yang dari Malaysia. Di situ kita diajarkan gimana setting kereta luncur kita, gimana kita bangun tenda juga. Ternyata sulit untuk bangun tenda. Walaupun sudah memiliki pengalaman mendirikan tenda, gimana cara naik gunung, tapi merupakan hal baru untuk bagaimana cara mendirikan tenda di kondisi yang ekstrim. Dengan kita menggunakan sarung tangan, dengan segala perlengkapan yang tebal, itu tentu sedikit memperlambat gerakan kita. Gimana kalau itu masih di awal, gimana kalau kita belum tahu ke depan apakah cuaca bagus apa enggak, angin bagus apa enggak, itu akan lebih crowd, kayaknya lebih sulit untuk mendirikan tenda. Kita ketemu dengan masing-masing anjing kita itu. Satu orang saya diberikan satu kereta luncur salju dengan bag di kereta luncur salju yang isinya adalah perlengkapan kita, yang isinya adalah logistik selama 4 hari kita di perjalanan. Baru kali itu saya kontak langsung dengan anjing, apalagi anjing-anjingnya ada 6 gitu. Karena sebelumnya ada yang bilang, teman-teman saya yang memiliki husky itu memiliki perasaan yang cukup peka. Jadi dengan teman seperjalanannya mereka harus cukup dekat supaya ada chemistry sehingga mereka tidak susah untuk diperintah ya, untuk dikendalikan. Di hari pertama memang langsung dihadapkan dengan kondisi waktu itu pagi itu sekitar minus 5 sampai minus 10 lah.
semua kamera keluar, tim liputan dokumentasi, saya sempat diwawancara juga. Dengan kita ngomong bahasa Indonesia aja susah saat di kondisi bersalju. Jadi semua siap, ekspedisi akhirnya dimulai. 2019 starts now. Ready to go. Bye. Bye. Lintasan pertama kita masih lewat pepohonan untuk sampai ke tempat yang lebih terbuka. Di situ penyesuaian, benar-benar penyesuaian awal bagaimana mengendarai kereta luncur yang ditarik oleh 6 Alaska Husky. Di situ memang agak kerepotan karena konturnya juga naik turun, melintasi bukit, ada yang turun. Kadang kalau kita anjing terlalu berat saat naik, kita harus turun, kita dorong sambil lari, naik lagi, turun. Dan di situ juga kita harus terus mengkontrol rem. Rem itu tidak boleh lepas dari kaki kita. Sampai dengan tempat camp hari pertama itu tempatnya sangat terbuka. Sangat terbuka, tidak ada pohon sama sekali. Jadi di situ mulai memasak. Satu tim saya akhirnya memutuskan, karena kamu muslim, kita bagi tugas. Kami bertiga mengurus anjing dan segala macam. Kamu sendiri bantu kami untuk mendirikan tenda, ambil air, dan memasak air untuk teman-teman yang di situ dan guide-nya. Jadi akhirnya tenda 4 orang di 2 tenda dan 1 tenda guide, berarti saya dirikan 3 tenda. Ditambah saya ambil air juga, bolak-balik untuk ambil air ke camp. Dan si guide-nya dan teman-teman saya itu, mereka mulai dari lepas webbing anjingnya, mereka pakaikan anjing-anjing itu jaket, mereka buat lubang untuk tidur si anjing untuk lebih hangat, dan mereka sampai dengan memasak makanan untuk anjing. Waktu yang dibutuhkan untuk teknis datang ke tempat camp, mendirikan tenda, masak, ambil air, itu saya membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Saya setiap ekspedisi pasti ke gunung-gunung bersalju pasti membawa makanan-makanan dari Indonesia ya. Mungkin itu trigger. Satu, itu cara kita untuk mendekatkan diri kita dengan satu lingkungan yang baru. Contoh, saya bawa rendang. Nah, dari rendang saya juga bawa ada makanan-makanan Indonesia lainnya. Itu saya keluarkan di malam pertama. Akhirnya mereka coba dan berbagai pendapat dari mereka. Ada yang kepedesan, ada yang dia bilang ternyata yang dibawa ini enak dan memang untuk kalori di saat ekspedisi bersalju seperti itu cukup banyak. Satu ketukan pintu sebenarnya yang saya buka untuk mereka lebih mengenal Indonesia gitu. Jadi mengenal Indonesia bukan hanya dari saya, mengenal Indonesia dari cita rasa yang saya bawa sampai dengan ke lidah mereka. Jadi mungkin rendang menjadi trigger untuk mereka menanyakan lebih lanjut, lebih luas tentang Indonesia. Jadi ketika di camp sudah tidak ada pekerjaan yang dilakukan, kita saling berkomunikasi, kita saling cerita, dan tentu saya membanggakan Indonesia negeri tropis, kekayaan alamnya banyak dengan sajian makanan yang saya bawa saat itu. Jadi semua merasakan rendang yang saya bawa. Setelah semua selesai makan, ada waktu untuk beristirahat. Perjalanan di hari kedua dimulai dari tempat yang terbuka. Sampai sore itu memang selalu terbuka gitu. Jadi tidak ada elevasi yang begitu berarti, jadi flat aja. Tapi memang kondisi angin di tempat yang terbuka lebih kencang. Ditambah speed si anjing-anjing itu juga semakin kencang berarti. Di hari kedua ini memang akhirnya kita berhenti di satu lokasi untuk makan siang yang terbuka. Nah, di lokasi ini memang untuk makan siang kita tidak diberikan waktu yang begitu lama. Jadi ketika kita parkir itu kita hanya punya waktu maksimum sekitar 45 menit. Nah, kalau siang hari itu saya nggak bisa masak terlalu banyak gitu. Jadi nggak bisa masak rendang, nggak bisa masak nasi, ada beras yang dibawa juga. Jadi
makanannya itu kita pakai dry food yang penyelenggara kasih. Jadi makanan itu satu packaging itu tinggal diisi air panas dan itu mudah banget. Kita diamkan selama 8 menit dan tinggal dimakan. Nah, disitulah kita memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk bisa buang air. Karena buang air jadi tantangan tersendiri buat gue sama teman-teman yang lain. Jika udah kebelet di jalan itu akan merepotkan. Tapi biasanya kalau ingin buang air di jalan ya nggak bisa langsung memberhentikan si tim kita gitu. Biasanya kita pegang begini, ya kita buang air aja, buka kita buang air selama perjalanan. Begitupun juga kalau untuk makan. Makan dalam artian snack ya, snack time itu kita punya snack yang gampang kita raih di bag di depan slide itu. Kita bisa ambil snacknya, kita pegang keretanya satu, kita buka dan kita makan. Itu selama perjalanan. Minum pun seperti itu. Jadi memang harus terbiasa makan dan minum selama perjalanan, tidak bisa memberhentikan sembarangan gitu. Kecuali ada masalah yang berarti di jalan. Kembali di sore hari kedua itu kita camp di satu danau. Jadi di satu tempat itu adalah danau yang membeku di saat winter season ini. Jadi mengambil airnya pun harus menggali sampai bawah salju, ketemu lapisan yang keras, dipecahin yang keras, dan kita baru bisa ambil di bawahnya. Jadi camp-campnya itu sepanjang jalan itu dibikin camp bagi para peserta. Jadi tidak di tengah danau, kita tetap di samping. Di hari kedua, kita ada barbecue time yang disiapkan oleh penyelenggara, itu makan enak gitu ya. Jadi kita disiapin daging reindeer itu daging rusa yang memang enak banget. Jadi kita dimasakin langsung di sana, dibagi dan semua peserta bisa mengambil jatahnya masing-masing sambil mengisi malam sebelum tidur. Hari kedua ada sedikit, mungkin saya bahas konflik yang terjadi di hari kedua. Sebenarnya di hari pertama pun sudah ada konflik. Hari kedua ada konflik juga. Jadi 20 orang ini memang berbeda karakter, berbeda budaya sudah pasti, berbeda kebiasaan dan berbeda pengalaman. Ada yang terlihat malas, ada yang kayak hitung-hitungan mau ngelakuin ini mau enggak gitu. Tapi yang jadi sebuah hikmah buat saya gitu saat ekspedisi itu adalah kalau kita ada masalah, itu langsung diselesaikan di hari itu juga. Jadi nggak ada berlarut-larut sampai mengganggu jalannya ekspedisi. Kita kesel sama si ini, kita kesel sama itu. Nggak juga. Jadi hari itu ketika ada salah satu orang yang agak malas bekerja, dia akhirnya bicara, lu harusnya kerja. Lu harusnya porsi lu adalah melakukan ini gitu. Lu jangan malas. Ya mungkin kalau yang kita tidak terbiasa dengan hal yang ekspresif mungkin akan baperan, dan besok-besok akan jadi nggak enak jalannya si ekspedisi. Tapi saya berusaha meredam bahwa apa yang diomongin itu buat kelancaran gitu. Di situ hikmahnya. Jadi malam itu selesai, besok kalau kita mungkin sebagai orang timur kan, aduh nggak enak nih habis dimarahin. Tapi ketika besok paginya itu jadi biasa lagi. Jadi seperti nggak ada kejadian kemarin, karena memang kalau udah selesai permasalahan, ada konflik, diselesaikan, you're okay, I'm good, ya udah selesai, berarti nggak ada masalah lagi, besok jangan diulangin lagi. Masuk di hari ketiga. Nah di hari ketiga ini sama seperti biasa kemarin, bongkar tenda, siapkan anjing, masak makan, kita makan sendiri, teman-teman saya masakin, jalanlah di hari ketiga. Nah di hari ketiga ini adalah tantangannya saya dan semua peserta diajari survival di AS. Gimana kita buat bisa kita bertahan hidup di suhu ekstrim tanpa peralatan yang tidak semuanya. Contoh, di malam ketiga kita di-challenge untuk tidak menggunakan tenda saat tidur di malam hari. Nah itu tentu kepikiran tuh, teman-teman sangat kepikiran di siang, gimana bisa gitu kita bisa bertahan dengan tidak menggunakan tenda di malam hari. Jadi salju yang ada saya gali sedalam mungkin, dibikin kayak benteng.
Saya bikin tempat tidur kotak untuk bisa tidur di situ. Pertama dialasin sama ranting-ranting, kedua baru matrasnya, baru kita pakai sleeping bag dan peralatan lain. Dan ada juga yang ngebuat samping-sampingnya tuh ranting-ranting pohon yang udah mati, dia buat campfire, dia buat perapian untuk lebih menghangatkan. Di situ juga diajarin gimana sih caranya tetap mempertahankan suhu tubuh kita, tidur di luar tanpa tenda tapi tidur tetap nyaman. Jadi botol ini diisi air panas, kita masak air panasnya dan dimasukkan ke dalam sleeping bag, deketin ke badan kita, ditaruh. Waktu itu saya bawa sekitar 3 botol, yang 1 botol ditaruh di bagian kaki, 1 botol di bagian samping, 1 botol saya taruh di atas perut. Nah, ini yang membuat tidur saya ternyata di suhu yang drop sampai minus 30 itu nyenyak sampai pagi. Sampai paginya akhirnya banyak yang belum bangun, ya si tim dokumentasi dari penyelenggara itu akhirnya ngebangunin dengan spontan, dengan kamera yang udah ada di depan muka, gimana tidurnya tadi malam. Jadi semua yang diajarin tuh kita praktekin. Selain gimana cara kita tidur, diajarkan bagaimana cara membuat api gitu. Karena api memang jadi sumber panas yang bisa membantu menghangatkan tubuh. Bentar. Bang di sini deh. Memang menyalakan api saat survival diajarin mulai dari penggunaan pisaunya, mulai dari mencari bahannya, tinggal dipercikan begini ke yang udah ada sehingga kita bisa membuat api dengan besar sampai pagi. Nah, hari keempat itu tidak melewati yang terlalu terbuka, kita udah masuk pepohonan lagi, melewatin beberapa danau. Dan yang terakhir itu hari keempat memang yang agak sulit tuh ada 1 bukit yang harus kita lewatin. Nah, bukit ini jalannya sempit, hanya cukup untuk 1. Itu ada belokan terakhir. Ketika menurunin bukit itu memang banyak yang jatuh, teman-teman peserta juga banyak yang jatuh di situ karena tidak seimbang atau sampai miring kereta luncur saljunya. Nah, yang repot adalah ketika kita jatuh, keretanya luncurnya tidak jatuh, masih slide, kita harus kejar anjing sampai dapat itu anjing berhenti. Kadang tapi ada tim kita, guide kita yang akan ngejaga di depan. Sampai dengan finish, alhamdulillah dari 20 peserta bisa finish semua. Di situ saya merupakan tim pertama yang masuk. Tentu dengan kebanggaan kita masing-masing bawa bendera dari negaranya masing-masing untuk masuk ke garis finish. Itu garis besar ekspedisinya. Nah, sekarang setelah ekspedisinya tadi, lihat video-videonya tadi, sedikit saya bahas tentang peralatan apa sih yang bisa kita bawa pulang. Nah, dari depan saya sendiri udah jelas ada pisau, ada ini peralatan biasa, ada termos untuk menahan ini hangat. Nah, ini untuk perlengkapan kita mulai dari atas ya, saya jelaskan dari atas. Ini seperti biasa, kupluk. Ini biasa dipakai cukup hangat untuk di dock slide atau untuk tidur biasanya cukup bermanfaat. Sarung tangan ini linernya, bagian paling dalam. Bagian paling dalam dia merino wool. Terus ada nanti bagian paling luar itu yang tebal gitu. Selanjutnya kupluk biasa yang bisa kita pakai untuk lapisan paling dalam sebelum pakai ini, bisa untuk didobel. Nah, ada lagi. Nah, ini mungkin yang masih awam nih belum tahu ini apa sih fungsinya. Ini neck gaiter. Ini untuk dipakai di leher. Jadi kenapa di leher? Leher juga salah satu daerah sensitif. Saat kita kena angin, ketika ini radang itu akan mempengaruhi tubuh kita, bisa mudah terserang penyakit. Nah, ini dipakainya gini nih. Nah, dia dipakai di leher ya, memang khusus untuk leher. Ini biasanya dipakai saat kondisi berangin. Tadi yang saya cerita di hari kedua, itu biasanya ini selalu dipakai kupluk full face. Ini bisa dipakai karena snow showers dia cukup keras untuk
kena ke pipi kita. Jadi memang harus pakai ini supaya tidak kena ke pipi ya. Nah, setelah ini di bagian kepala, di bagian atas, sekarang kita beralih ke pakaian apa yang saya pakai selama di sana. Nah, di sini bisa terlihat ada yang namanya base layer. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi ini yang melekat di pertama badan saya, base layernya, ini bawahannya. Ini yang kedua, dilapisi lagi lapisan kedua ini dengan celana panjangnya. Ini untuk lapisan paling dalam. Untuk mid layernya saya pakai ini dia. Jaket hitam ini dia polar. Ini untuk lapisan keduanya sebenarnya. Lapisan selanjutnya selama di perjalanan 4 hari itu saya hanya memakai down jacket ini tuh hanya 1 kali karena tidak terlalu ekstrim cuacanya, jadi terlalu panas gitu. Jadi saya hanya menggunakan ini untuk lapisan paling luar. Jadi tadi ada 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis dengan polar. Ini lapisan yang keempat di luar. Nah, jaket ini memang menahan angin, pasangannya dengan celana ini. Begitulah cerita keseluruhan ekspedisi perlengkapan yang menurut pengalaman saya selama mengikuti VR Event Polar di tahun 2019 yang lalu. Ini pengalaman yang baru pertama kali saya ceritakan detail di YouTube ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi penyemangat buat teman-teman. Bagi yang mau ikut di tahun berikutnya, silakan tonton yang sebelumnya, episode sebelumnya, bagaimana bisa masuk dalam ekspedisi VR Event Polar ini. Lalu di episode ini teman-teman bisa melihat bagaimana ekspedisinya, bagaimana peralatannya, bagaimana mengelola, memanage perjalanan kita dengan baik bersama semua orang, bersama semua peserta dari 20 negara dengan berbeda budaya dan berbeda kebiasaan. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya di YouTube Willy Kurniawan. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng yang ada, jadi teman-teman bisa selalu mengikuti konten-konten yang ada. Jika ada masukan untuk konten-konten yang berikutnya, bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.